Di mana itu jadi disimpulkan bahwa di Rebo Wakasan ini adalah hari sial dan siapa yang lahir di hari tersebut dia bakal kena sial terus ya. Mereka zikir bareng, istighfar, sholawat, atau ada yang baca maulid, ada yang baca tahlil atau baca yasinan, dan terus ada piring putih, piring polos putih itu nanti diwafak, dibikin bismillah, wafak bismillah. Jadi ditulis tuh di piring itu bismillah, bismillahirrahmanirrahim, 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 sampai satu piring itu full bismillah gitu. Kalau kita kembali kepada sebuah hukum agama ya, untuk melihat fenomena seperti itu gitu loh, misalnya ada ritual-ritual yang memang harus di luar dari kemanusiaan, tuh menurut Habib gimana gitu? Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat di rumah? Semoga selalu dalam keadaan bahagia dan sehat walafiat. Sore ini seperti biasa ditemani oleh Habib Muhammad Naufal Syami Alatas, dan malam ini kita akan membahas sebuah movie atau film yang memang sedang viral ya Bib ya. Kebetulan sekali film ini juga membahas tentang sebuah spiritual ya Bib ya. Budaya ya, kalau kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi sebelum saya Habib membahas tema tersebut, jangan lupa dong untuk di like, di subscribe, dan di komen dan share, disebarkan seluas-luasnya. Oke Bib, kita mau mulai dari mana nih? Sebuah film yang berjudul Inang. Betah, Pak. Oh ya? Syukur deh kalau gitu. 16 minggu. Ya, lo mau gue jawab apa? Anjing lo normal kok, nggak ada masalah. Lalu apa yang harus dilakukan agar terhindar dari petaka hari Rabu Wakasan? Inang sendiri itu apa sih artinya? Inang apa? Kalau inang tuh kan artinya sebenarnya apa? Tempat ya, ibarat kata tempat atau janin lah. Inang itu janin di perut seorang ibu atau seorang wanita gitu loh. Sebenarnya judulnya sih nggak masalah, cuman yang dipermasalahkan ini kan adalah budayanya, mengangkat tema budaya yaitu apa namanya Rabu Wakasan. Rabu Wakasan. Ya. Nah, mungkin teman-teman di rumah nanya-nanya nih, Rabu Wakasan maksudnya apa sih gitu. Rabu Wakasan itu adalah hari Rebu terakhir di bulan Safar. Nah, kita sekarang lagi dimasuk di bulan Safar nih. Oh gitu. Pas banget jadi ya. Pas banget, jadi benar-benar banget. Ya kurang lebihnya banyak-banyak beribadah lah ya. Dimana bulan Safar itu kan kebanyakan orang bilang kan tempat di mana Allah itu buat bala dan musibah di bulan ini, bulan Safar ini. Jadi sebenarnya amalan di bulan Safar ini seharusnya kita banyakin istighfar, berminta maaf sama Allah Ta'ala, terus banyakin sholawat kepada Rasulullah SAW di bulan ini nih, bulan Safar. Betul. Cuman menariknya itu kan di movie ini atau di film Inang ini adalah ada satu kasus bagaimana mencegah atau bagaimana ritual orang atau seorang anak yang lahir di tanggal atau di hari Rabu Wakasan tersebut gitu loh. Oke. Nah, jadi di sini kan memang kebetulan di film ini kan menarik banget gitu ya. Yang namanya film itu biasa kan visualisasinya kan lebih ekstrim ya, kita penggambarannya lebih ekstrim, tapi ternyata dalam kehidupan nyata itu memang Rabu Wakasan tuh memang ada. Dan kebetulan kata Habib itu kita sudah memasuki Rabu Wakasan ya. Belum, sebentar lagi. Sebentar lagi. Bulan Safarnya udah.
nanti bulan Safar Rebo di akhir bulan Safar. Rebo di akhir bulan Safar. Mungkin minggu depan kali ya Beb ya, kurang Mungkin lebihnya. minggu depan atau 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi ya. Jadi memang sebelum itu kita perbanyaklah hal-hal yang baik, atau seperti Habib bilang istighfar atau salawat ataupun zikir lainnya. Sekarang gini Beb, kan di situ kan diceritakan di film tersebut bahwa ada sosok seorang ibu hamil. Nah, terus ibu hamil ini memang kalau di film itu kan memang karena accident ya, lalu dipeliharalah oleh sebuah kelompok keluarga yang dimana ternyata di keluarga tersebut itu sangat meyakini bahwa Rabu Wakasan itu adalah sebuah hari yang sial, kurang lebih bahasanya seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dulu ya. Fenomena seperti itu menurut Habib gimana? Apa memang benar jatuhnya dengan sebuah hari sial? Sebenarnya enggak ya. Intinya kan bagaimana satu orang itu atau satu kaum itu atau suku tersebut meyakini kan bahwa apa sih artinya Rabu Wakasan itu, apa sih cara menanggulanginya, apa sih bagaimana ritual-ritual yang baiknya sebenarnya. Mungkin bisa terjadi juga di zaman jahiliyah karena budaya Arab dulu kaum Arab mungkin sebelum turunnya Rasulullah SAW banyak meyakini bahwa Rabu Wakasan itu adalah hari sial. Makanya banyak ritual-ritual yang mungkin nggak benar atau bagaimana, ya kan? Terus masuklah ke budaya kita. Sebenarnya tergantung bagaimana kita menyikapinya sih. Cuman kalau di mana namanya di film tersebut kan dalam inang itu kan penggantian kan dari anak yang lahir di Rabu Wakasan. Cuma dikasih waktu, kalau kata paranormalnya ya 10 tahun. Jadi setiap 10 tahun harus mengorbankan ibu yang sedang hamil sama anaknya yang baru lahir gitu. Iya ya. Jadi ibarat kata tukar sukma lah, atau tukar menambah umur lah, ibarat kata seperti itu. Kayak estafet ya. Emang kalau kita perhatiin, kalau kalian nonton deh film Inang, biar enak jadi ya, sekalian promosi juga. Jadi maksudnya di sini bahwa si keluarga tersebut ini mempunyai anak yang kebetulan lahir Rabu Wakasan, dan memang anak ini usianya sekarang sudah dewasa. Tapi ternyata untuk melampaui umur dari baby sampai dewasa itu nggak gampang gitu kan. Ya banyak ritual-ritual yang orang tuanya jalanin. Ya contohnya tadi mencari janin atau bayi yang baru lahir dan ibu yang baru melahirkan, dan itu memang harus mati semuanya, dua-duanya harus meninggal. Nah di sini bisa kita lihat sebelum mendekati Rabu Wakasan, bila belum terjadinya sebuah tumbal lah, kalau bahasa saya seperti itu anak itu memang sial, gampang banget sial gitu. Tapi emang kenapa dikonotasikan kok sial gitu loh, Bib? Ya karena mungkin sejarah dari bulan Safar tersebut kan, di mana Allah itu membuat 1000 bencana atau 1000 bala di bulan ini gitu loh. Jadi ibarat kata di mana itu jadi disimpulkan bahwa di Rabu Wakasan ini adalah hari sial, dan siapa yang lahir di hari tersebut dia bakal kena sial terus gitu. Dan kenapa periodenya per 10 tahun? Apa memang khusus di tema film ini aja, atau memang tema film aja sih? Tema film aja. Sebenarnya ritual itu mungkin ada untuk ritual perjanjian kan, itu tersebut dalam budaya mana. Cuman kalau yang di Inang ini kan dalam budaya Jawa sebenarnya. Tapi sebenarnya dalam budaya Jawa pun nggak seperti itu realnya sebenarnya. Realnya di Rabu Wakasan itu, apalagi di Jawa Barat lah ibarat kata, di daerah majelis saya juga di Cibinong, di Nanggewer itu, kalau namanya Rabu Wakasan itu kayak Idul Fitri malah. Jadi warga di situ bikin ketupat sayur. Bikin ketupat sayur itu dibagi-bagian ke masyarakat sekitar. Oh, jadi benar, berarti bahwa berbuatlah hal yang baik kayak gitu. Jadi Rabu Wakasan itu kalau di Nanggewer atau di Cibinong itu bilang lebaran ketupat. Oh gitu. Jadi satu kampung itu bikin ketupat sayur semua. Jadi memang di setiap wilayah itu
cara menghadapinya beda-beda ya. Beda-beda. Ada juga kalau di Jawa Barat atau kebanyakan juga Betawi pun sama. Itu kalau di Rebo Wakasan malam nih, itu zikir. Mereka zikir bareng, istighfar, sholawat, atau ada yang baca maulid, ada yang baca tahlil atau baca yasinan, dan terus ada piring putih, piring polos putih, itu nanti diwafak, dibikin bismillah. Wafak bismillah. Jadi ditulis tuh di piring itu bismillah, bismillahirrahmanirrahim, 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 sampai satu piring itu full bismillah gitu. Nanti dipajang. Ibarat kata untuk yang hindarin bala lah, ibarat tolak bala, ibarat kata begitu. Intinya seperti itu ya. Intinya seperti itu. Karena kalau kita lihat kan di situ kan ekstrim banget bahwa sampai pengorbanan bayi yang baru lahir dan si ibu tersebut ya. Dan anak setiap 10 tahun periodenya. Ya kan? Kalau nggak dikasih, anak itu akan sial terus. Kan memang kan seperti film itu tuh anak sial kan. Ada aja yang terjadi seperti itu kan. Nah, sekarang gini. Kalau kita kembali kepada sebuah hukum agama ya. Untuk melihat fenomena seperti itu gitu loh, misalnya ada ritual-ritual yang memang harus di luar dari kemanusiaan, tuh menurut Habib gimana gitu? Ya dosa lah, itu dosa besar, sama aja kita membunuh kan. Membunuh ibunya atau anak yang baru lahir. Itu udah dosa besar banget sebenarnya. Jauh di luar aspek agama manapun lah. Di luar jauh aspek agama manapun, karena tidak ada yang membenarkan ritual untuk membunuh person atau membunuh seseorang gitu loh. Mau di Islam, mau di apapun agamanya, itu nggak ada seperti itu. Dan apapun alasannya itu. Apapun alasannya, makanya mungkin ini buat pelajaran buat kita juga sebenarnya. Jangan sampai kita ini memahami sesuatu hal ini berlebihan gitu loh. Jadi ambil positifnya aja di Rebo Wakasan ini. Mungkin memang Rebo Wakasan di mana Allah bikin 1000 bala atau 1000 musibah, kita ini lebih gampang berkumpul, bersilaturahmi, bersedekah untuk ngilangin tolak balanya. Itu didasari dengan sisi syariat yang benar gitu loh, sisi syariat yang bagus gitu. Nah, saya tertarik nih, Bib. Kemarin saya baca cara menghadapi Rebo Wakasan di daerah gitu ya. Kalau nggak salah daerah Kalimantan. Di sini ada tertariknya sih. Jadi memang benar kata Habib bahwa setiap itu cara beda-beda tradisi dalam tradisi masyarakat ya. Nah, kita contoh ya. Oke. Ini kita akan bahas lebih dalam. Sorry, aku harus buka karena memang nanti kalau salah ngomong diprotes ya kan, bahaya. Pada hari Rebo Wakasan di bulan Safar dipercaya sebagai umat awal abad ke-17 ya, di Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara ternyata juga membahas soal seperti itu, Bib. Cuman ini nggak bisa kebuka, Bib, ternyata, Bib. Sinyalnya lagi jelek sekali. Jelek banget. Nah, jadi memang ternyata Habib bilang kalau bahwa setiap itu berbeda-beda. Ya nih kayak di Kalimantan Selatan, Bib, ketika menghadapi Rebo Wakasan itu dia melakukan sholat sunnah dan disertai doa. Iya, jadi berkumpul sholat sunnah ini tolak bala, ibarat kata sholat sunnah tolak bala. Jadi bagaimana warganya itu berkumpul sholat sunnah 2 rakaat atau berapa rakaat tergantung imamnya, untuk diniatkan tolak bala, habis itu bermunajat bareng-bareng, berzikir sama Allah Ta'ala untuk memperlancar lah atau menolak bala-bala yang mungkin kita dapat. Insya Allah dengan kita bermunajat kepada Allah Ta'ala, itu dihilangkan bala tersebut. Karena yang bisa merubah takdir itu kan doa. Yang bisa merubah takdir itu doa. Nah, makanya berkumpullah orang-orang di situ, sholat sunnah. Nah, doa deh, bermunajat. Itu intinya sih untuk tolak bala sebenarnya. Tapi di film itu memang benar-benar ekstrim ya. Saya tertarik gitu kan.
kayak sambung nyawa lah ya, berarti ya bahasanya seperti itu ya. Sambung nyawa. Karena kan manusia yang dikorbankan gitu loh, dan selalu identik dengan darah. Iya, karena memang inti sarinya diri kita kan darah. 80% diri kita kan air, yaitu darah yang mengalir terus sampai ini kan, sampai akhir hayat kita ini kan terus mengalir darah. Betul. Itu gitu loh. Dan terintinya dari darah. Kalau nggak ada darah gimana kita mau hidup gitu kan. Ada sumbatan darah aja kan sakit biayanya juga besar untuk itu. Betul. Gitu. Nah, tapi nggak ada tutup kemungkinan bahwa yang seperti film Inang tersebut ada yang melakukan. Mungkin aja ada. Sekarang begini aja, karena budaya di Nusantara ini kan beragam gitu kan, bermacam ragam, berbagai mana caranya gitu loh. Bukan kita membenarkan, kita menyalahkan tetap. Cuman lebih baik kan yang tadi itu kan berzikir, terus lebih spiritualisnya yang lebih bagus gitu loh. Berzikir ini kan salah satu metode memperbesar spiritual kita gitu loh. Berzikir, bermunajat kepada Allah Ta'ala itu kan lebih baik gitu loh. Nah, spiritual kita juga. Aku tertarik di daerah Bantul. Ya, di daerah Bantul itu tepatnya di Wonokromo. Oke. Tradisi Rabo Wakasan dilaksanakan dengan membuat lemper raksasa yang dibagikan kepada warga atau orang yang menghadiri acara tersebut. Sedekah, jatuhnya kan sedekah. Kayak yang tadi kan di Cibinong tuh, di Sempora itu, di Nanggewer itu kan bikin ketupat. Nah, kalau di Bantul ini kan bikin lemper gitu loh. Nah, raksasanya sebuah visualisasi kali ya? Iya, visualisasi. Maksudnya gini loh, dia bikin lemper yang begitu besar, terus kan lebih dibagi-bagikan lebih banyak. Berbentuk raksasa. Mungkin raksasa itu visualisasi bahwa kemungkaran kali ya? Bisa jadi seperti itu, bisa juga intinya gini loh. Kita bersedekah lebih banyak kan otomatis Allah menutup bala kita kan lebih banyak. Betul. Gitu loh. Betul. Itu aja. Dan juga sebenarnya memang yang diajarkan, yang dikasih dengan budaya di Bantul itu untuk bersedekah, bikin lemper yang raksasa, terus orang-orang yang datang akhirnya kan menjadi festival budaya. Betul, masuknya akhirnya budaya. dibagi-bagikan itu ibarat kata begitu kan, sedekah itu bagus ya. Bagus menghilangkan bala yang Allah bakal kasih ke kita gitu loh. Ada lagi sih yang menarik di suatu daerah di Banyuwangi, tepatnya di Pantai Warudoyong. Tradisi Rebo Wakasan diperingati dengan mengadakan tradisi petik laut. Petik laut ini aku lebih menarik gitu ya. Mungkin karena dia pesisir pantai kali ya. Petik laut. Apa mungkin kayak kalau kita itu kayak apa sih namanya tuh kalau gitu di larung? Ya sedekah bumi, larung, terus pada berendam di berendam di laut. Itu begitu juga. Ibarat kata kayak malam satu suro. Kayak malam satu suro kan dia pada berendam di air laut. Karena inti sari laut itu kan mensucikan. Nah betul, menyucikan diri ya. Mensucikan diri gitu loh dari mungkin dari dosa-dosa kita, atau dari ibarat kata kita menghadapi ini dengan badan yang suci itu kan lebih bagus. Betul. Gitu. Nah ini menarik nih di Kalimantan Selatan. Jadi saya akan memberikan contoh-contoh di sebuah wilayah. Jadi ternyata memang bukan bahasanya, mungkin kalau bahasa saya memperingati dalam arti kata memperingati untuk hal-hal yang lebih baik gitu ya. Kalau di daerah Kalimantan Selatan itu dilarang untuk berpergian jauh, terus tidak melanggar pantangan, hingga mandi safar untuk membuang sial. Iya. Konsepnya sama ya. Sebenarnya sama semua. Jadi ibarat kata menghindari kan. Sebenarnya nggak usah terlalu. Sebenarnya kayak berpergian jauh hari Selasa atau hari Sabtu itu kan sebenarnya ada larangan untuk berpergi jauh. Sebenarnya di mana hari kesialan atau hari kebala itu turun gitu loh. Cuman kita jangan sampai terlalu mendramatisir lah. Hiperbola itu kan nggak boleh. Kalau misalkan memang tidak ada keperluan yang penting ya nggak usah, mending di rumah zikiran bareng-bareng gitu kan, mandi sunnah, mandi bulan Safar,
Gitu aja sih sebenarnya. Nah, ini kita bahas dari segi Islam ya, mumpung bersama Habib. Pada hari Rabu Wakasan di bulan Safar dipercaya oleh sebagian umat Islam sebagai hari pertama Nabi Muhammad SAW jatuh sakit hingga meninggal dunia. Nah, gimana nih menurut Habib? Bener nggak tuh? Iya benar. Jadi di mana Rasulullah itu meninggal kan? Rasulullah itu meninggal. Sakit awal sakitnya, awal sakitnya Rasulullah itu di Rebu akhir bulan Safar, meninggalnya kan di 12 Rabiul Awal, di tempat beliau lahir juga di 12 Rabiul Awal. Nah, maksudnya kesedihan lah ibarat kata, benar-benar satu keburukan atau ibarat kata satu kesedihan yang benar-benar bikin sedunia bahkan salam semesta itu sedih adalah Rasulullah itu sakit. Betul, gitu. betul. Jadi memang kita bahas dari segi utara dan juga memang dari segi agama Islam, dan memang ternyata ada sejarahnya juga. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai semua, sakit hingga akhirnya meninggal pada 12 Rabiul Awal. Nah, saya tertarik di sini ada sebuah tumpeng besar ya gitu ya, benar-benar memang seperti sebuah majelis memperingati Rabu Wakasan tersebut. Jadi kalau menurut saya sih nggak bisa disepelein juga ya. Iya nggak sih? Iya. Memang sih kalau kebaikan itu kan harus everyday, setiap hari ya kita melakukan kebaikan, setiap hari kita melakukan ibadah gitu kan, istighfar atau zikir setiap hari. Cuman ada hari-hari tertentu yang benar-benar memang mungkin disakralkan, lebih kita memvisualisasinya gitu kan, lebih dikhususkan lah, lebih dikhususkan ya, karena dari sebuah majelis itu dia sampai bikin tumpeng, Bib. Sama kayak majelis kayak gitu. majelis kita pun di Pekalongan dulu, di mana namanya, di pondok saya juga itu kita bikin tumpeng, tapi bukan tumpeng nasi. Bahan-bahan pokok gitu loh, kayak Maksudnya? jagung, sayur, apa kayak di Jogja lah. Kalau di Jogja kan bulan Maulid tuh ada namanya sekaten lah. Sekatenan, terus dia ada tumpeng, ada apa. Nah kita juga bikin tuh di Bokasan. Kita main gamelan, kita sholawatan, kita apa namanya apa gitu. Nah nanti itunya datang, tumpeng besar itu datang, nanti dikerubutin sama warga situ yang datang. Oh gitu, Masya Allah ya. Ya berarti bener. Konsepnya itu beribadah lebih mungkin bukan lebih khusyuk, emang harus tiap hari harus khusyuk, maksudnya lebih dikhususkan lah, ibarat kata ya. ada peristiwa-peristiwa atau ada apa namanya, ada sesuatu hal yang nyangkut dengan budaya yang kita khususkan di Rabu Wakasan tersebut, gitu. Nah, aku tertarik nih ya, di Aceh. Jangan salah, Aceh juga melakukan memperingati Rabu Wakasan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang itu hanya budaya haja Nusantara, tidak ada berhubungan dengan agama, wah itu salah banget kalau menurut saya sih, Bib, gitu. Karena kalau kita rangkum dari kisah-kisahnya lebih banyak unsur malah agama gitu kan. Kayak di Aceh aja, tradisi Rabu Wakasan dikenal dengan istilah mak megang, di mana ritualnya dilakukan di tepi pantai justru, dengan berarti sama kayak Banyuwangi ya, dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh seorang tengku dan diikuti oleh tokoh agama, ya kan, tokoh masyarakat dan berbagai elemen warga Aceh. Gitu. Nah, di sini aku tertarik bahwa kalau misalnya ada yang bilang Rabu Wakasan itu adalah hanya pure sebuah tradisi aja, ternyata di Aceh pertemuan tokoh agama, tokoh masyarakat dan dan elemen warga Aceh lainnya gitu loh, Bib. Berarti memang Rabu Wakasan, istilah Rabu Wakasan diterima dari segi agama dan dari segi budaya. Ya emang semuanya ada di situ. Cuman banyak kan orang yang ibarat kata wah itu bid'ah lah atau apa. Intinya seperti ini. Minum, Bib. Ya, intinya sebenarnya intinya jangan pernah menghakimi seseorang. Betul. Kita ini pendatang ibarat kata di Nusantara ini sebenarnya. Budaya-budaya dulu kan
yang dibawa sama Wali Songo juga, yang dibawa dengan ini, dibawa dengan itu. Ibarat kata yang diselimuti antara agama dan budaya itu dicampur adukan atau bersatu padu gitu loh. Di Rebo Wakasan ini pun kita belajar bagaimana budaya dan agama itu bersatu padu, akhirnya jadi lebih baik gitu loh. Betul. Berkumpul dengan di tepi pantai, mungkin dengan larungan, Betul. dengan berendam, dengan ada zikirnya, ada sholawatnya, ada tahlilnya, ada yasinnya, atau berdoa bersama. Tetap intinya kan tidak menyeleweng ke jalan yang tidak baik gitu loh. Niatnya kan bagus, niatnya membersihkan diri, menolak bala, ini kan bagus. Kenapa dibilang jelek? Nah itulah hati-hati. Maksudnya intinya bagaimana kita ini lebih pintar untuk menilai lah. Betul. Suatu kejadian atau suatu kondisi. Jangan sampai kita ini terus menyalahkan person atau menyalahkan budaya. Jangan menganggap diri kita yang paling benar lah, intinya seperti itu. Iya betul. Jangan lebih baik menjadi hakim diri sendiri daripada menjadi hakim untuk orang lain. Tadi saya suka dengan kata-kata Habib, kita tuh pendatang. Di dunia juga kita pendatang loh. Ya kan, bener kan? Ada pemiliknya di sini, ada tuan rumahnya nih di sini nih. Jadi yang kita nggak berhak untuk menghakimi, hanya ya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa yang menghakimi itu semua. Kalau bilang, wah saya pribumi, nggak ada. Sebenarnya intinya manusia, sebenarnya kalau misalkan kita ngambil hakikat ya, manusia itu hakikatnya ada di dalam surga. Betul. Karena Nabi Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga pertama. Iya, harusnya kan kita di dalam surga semua sebenarnya di situ. Nah ada peristiwa-peristiwa yang akhirnya kita di dunia ini disapi Allah ya, untuk mandiri. Tapi ujung-ujungnya harus kembali kepada Allah lagi. Iyalah. Gitu. Nah ini memang kembali kepada film tersebut ya. Di situ kan ketika kejadian pertama itu kan mau dikorbanin tuh si Naysila Mirdad. Ini mau dikorbanin ternyata gagal. Ya kan? Anaknya diselamatin, terus Naysilanya juga selamat, dan kebetulan diselamati oleh si anak yang tadinya orang tuanya mengorbankan Naysila, ya kan? Ternyata kesialan itu masih ikut, dan anak tersebut, yang laki-laki tersebut tertabrak mobil. Berarti namanya itu masih, kalau di film itu kan lebih ekstrim, masih menempel ya sebuah keburukan ya Bib. Masih, karena kan sudah meyakinkan. Kalau pelajaran dari situ kan dia ini sudah meyakinkan bahwa orang tuanya itu melakukan itu gitu loh. Cuman kalau misalkan diganti, kita lebih dekat diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, mungkin selamat gitu aja. Betul. Dan itu bakal terus, kayak misalkan ya di akhir cerita aja kan Naysila Mirdad melakukan ritual tersebut gitu. Iya, karena anaknya lahir pas Rebo Wakasan. Rebo Wakasan. Ya, ini bakal terus nantinya. Karena karma itu kan terus berjalan. Seperti itu. Oke. Nah, terus saya sampai kesimpulan di film itu ya, kalau kita tarik dengan udah contoh-contoh yang kita lihat di Nusantara, andai saja kenapa dia kok tetap mati gitu kan ya? Ya karena kan yang diharuskan di dalam Rebo Wakasan itulah sebenarnya itu kan penyucian diri, ya kan? Penyucian diri dengan cara ibadah terkhususkan. Terus begitu kata Habib bilang tadi, kayak ya banyak lebih berdoa, zikir atau yang lainnya gitu kan. Atau kayak tadi di daerah Aceh atau dari mana lebih mendekatkan diri ke Tuhan dan ke alam semesta. Sebenarnya hakikatnya seperti itu. Nah, di film tersebut mungkin tidak melakukan hal seperti itu, justru malah mendekati syaiton lah ibaratnya gitu, membunuh. Jadi jelek lah ibaratnya. Jelek kan, niat udah kembali kepada niat. Jadi ya wajar aja kalau si laki-laki itu mati ya, Bibnya meninggal ya. Ya karena harusnya pembersihan, penyucian diri dia lakukan malah untuk apa istilahnya, dengan mengkotorkan diri gitu kan, dengan membunuh gitu ya Bib ya. Jadi akhirnya karma itu akan terus berjalan. Terus berjalan. Sugesti apa yang dia pikirkan akan terus berjalan ya. Bahwa kalau saya mau bebas dari ini semua, saya harus bunuh. Harus bunuh sesuatu yang ya itulah yang berjalan terus. Padahal hakikatnya bukan seperti itu. Tapi itulah hidup. Jadi kita
kita nggak bisa menyalahkan sebuah film juga atau sebuah keputusan manusia lain di luar sana. Kembali semua itu adalah pilihan ya. Saya sama Habib cuman memberikan sebuah gambaran, oh ini seperti ini seperti ini gitu loh. Sekarang kembali ke pilihan di tangan sahabat-sahabat di rumah, gitu ya Habib ya. Ya intinya ambil yang baik, buang yang buruk lah itu. Sahabat di rumah, tadi pesan Habib, ambil yang baik, buang yang buruk ya. Di sini kami hanya memberikan sebuah penjabaran yang terjadi gitu ya dari segi Nusantara dan dari segi agama. Kami tidak meng-push di pihak manapun atau kami tidak menyalahkan di pihak manapun, cuma memberikan sebuah gambaran saja. Ya mudah-mudahan dari pembahasan malam ini sahabat-sahabat di rumah bisa mengambil sesuatu hal yang baik. Oke. Malam ini kita tutup video ini dan jangan lupa sekali lagi untuk di like, subscribe dan komen ya Bib ya. Dan di share seluas-luasnya. Kalau ada salah kata nih antara saya dan Habib, mohon maaf karena sesungguhnya kita berdua hanya manusia biasa dan kami bukan hakim untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.